Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Sabtu subuh melanjutkan tafsir Quran surat Al-Mutaffifin. Hari ini insyaallah ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Kalla, sekali-kali tidak. Inna, sesungguhnya, kitabal abrari, kitab catatan amal, al-abrar, orang-orang yang berbakti, lafi, benar-benar ada di dalam, illiyin, diartikannya ini illiyin itu tinggi, langit ketujuh. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan di dalam illiyin. Sekali-kali tidak. Tidak apa? Ayat sebelumnya, lihat. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah azab yang dulu kamu dustakan. Jadi
ada orang-orang yang mendustakan perkara azab atau siksa terhadap amal perbuatan. Nah, oleh ayat 18 ini dibantah bahwa azab itu nyata, pasti ada. Siksa itu ada. Kalau kita di dunia berbuat baik, kemudian nanti kita mendapatkan balasan kebaikan, dan itu masih di dunia, itu porsi balasannya hanya sepersekiannya dari pembalasan yang bukan balasan, dari ganjaran yang nanti akan diterima di akhirat. Jadi kalau kita sekarang berbuat baik, kemudian sepertinya ini balasan dari perbuatan baik, dan kita terima itu di dunia, dan kita sudah merasa nikmat, apalagi nanti di akhirat. Tapi banyak juga amal baik, amal soleh yang tidak kita cicipi nikmatnya, ganjarannya di dunia, karena disimpan untuk nanti di akhirat. Nah, demikian pula hal sebaliknya dengan azab. Azab bisa karena melanggar perintah Allah, ya. Pada pokoknya karena melanggar perintah Allah. Teknologi yang paling canggih yang sekarang ditemukan manusia, teknologi yang paling canggih yang sekarang ditemukan manusia itu kan belum bisa mencatat, ya, secanggih-canggihnya teknologi sekarang belum bisa mencatat semua amal perbuatan manusia. Walaupun manusia sekarang sudah punya CCTV, sudah punya kartu memori, sudah punya internet, cloud, dan lain-lain, tapi belum bisa menyamai canggihnya teknologi malaikat. Ya, canggihnya teknologi manusia belum bisa menandingi canggihnya teknologi malaikat. Ya, tentu malaikat ini tidak menemukan sendiri kecanggihan teknologinya, karena malaikat hanya tinggal pakai. Malaikat hanya tinggal pakai. Jadi secanggih-canggihnya teknologi yang ditemukan manusia itu belum bisa menyamai kecanggihan teknologi yang digunakan oleh malaikat. Untuk apa? Untuk mencatat. Walaupun manusia sekarang sudah punya CCTV, kamera, sudah punya internet, data-data disimpan di cloud, istilahnya di awan, ya, di cloud, di internet maksudnya. Dan sekarang banyak yang datanya bisa dibuka lagi, apa yang dia tulis 10 tahun yang lalu, apa yang dia baca 20 tahun yang lalu, apa yang dia posting beberapa tahun yang lalu, itu bisa dibuka lagi aksesnya. Canggih sekarang teknologi. Tapi sudah secanggih itu tetap belum bisa mengalahkan kecanggihan yang digunakan oleh malaikat. Malaikat bukan penemu, hanya menggunakan saja. Semuanya dari Allah. Nah, catatan perbuatan kita ini sudah rapi tercatat.
yang baik, yang buruk. Tidak perlu kita pusing-pusing, aduh tadi saya berbuat baik, malaikat nyatet ya. Rugi dong kalau udah berbuat baik terus nggak dicatat ya. Nanti gimana kitabnya, kitab amalannya? Tidak mungkin ada yang lolos dari canggihnya teknologi pencatatan amal yang digunakan oleh malaikat. Semua pasti terekam, tercatat. Nah, amal baik mendapat balasan baik. Surat apa? Ar-Rahman atau Waqiah? Hal jazaul ihsan. Surat apa? Ar-Rahman. Gimana bunyinya? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan atas sebuah kebaikan kecuali kebaikan pula. Itu artinya, ya. Tidak ada balasan atas perbuatan baik kecuali balasan itu adalah kebaikan pula. Ini nggak ada ruginya kita berbuat baik. Ya hari apa tuh nanya? Senin, Rabu, Selasa. Saya beres-beresin punya temen, masih ingat tuh. Gimana? Ya itu jawabannya. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Saya punya area, punya kasur, punya tempat segini. Saya mau beresin yang teman saya, bantuin. Balasannya apa? Ditraktir? Bukan. Balasannya apa? Kebaikan, dan bentuk kebaikannya bisa macam-macam nanti balasannya. Nah, sebaliknya ada yang sebaliknya amal perbuatan pun akan dibalas dengan amal perbuatan buruk pun akan dibalasnya dengan keburukan pula. Ya celaka, ya belai, macam-macam ya, balasan. Nah, ada orang-orang yang meragukan itu. Masa sih ada azab? Ya, masa sih ada siksa? Nah, lalu di ayat 18 ini kalla, bahwa yang diragukan itu salah, justru benar nyata. Nah, kemudian berikutnya adalah inna kitabal abrari lafi illiyin. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam illiyin. Apa itu illiyin? Illiyin adalah nama kitab yang mencatat segala perbuatan orang yang berbuat baik, orang yang berbakti. Orang abror itu, al-abror, dicatat amalnya di kitab illiyin. Coba lihat ayat 7 dulu, ayat 7 di atas. Gimana bunyinya? Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang yang berbuat durhaka berada dalam sijjin. Apa itu sijjin? Kitab yang mencatat perbuatan orang durhaka, fujar. Jadi al-fujar, orang-orang yang berbuat durhaka, kitabnya disimpan di kitab apa? Sijjin. Kalau orang-orang yang berbuat baik di kitab illiyin.
dan secara urutan mirip ya. Ayat 18 dengan ayat 7. Kalla inna kitabal fujjari kitabal abrori lafi sijjin illiyin. Ayat 7 dan ayat 18. Dalam tafsir Al-Mukhtasar juga tentang ayat 18 ini, kalla sekali-kali tidak itu maksudnya kepada hari perhitungan dan hari pembalasan, bahwa kenyataannya tidak seperti yang mereka bayangkan. Mereka membayangkan tidak ada hari perhitungan, tidak ada hari pembalasan. Kalla, sekali-kali tidak. Hari perhitungan atau hari pembalasan itu nyata. Nah, berikutnya, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti benar-benar berada di dalam kitab Illiyin. Ayat yang menyebutkan tentang albirru atau kebaikan, ya kan? Kalla inna kitabal abrari. Al-abrar itu jamak dari barin, mereka yang melakukan amal soleh. Sedangkan albirri atau albirru adalah kebaikan atau amal solehnya. Nah, ada ayat lain yang mengutip atau menyebutkan albir ini. Misalkan surat Al-Baqarah surat 2 ayat 177. Surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Juz 2. Siapa yang sudah juz 2 murojaahnya? Indri, coba teruskan. Walakin, coba ulangi. 177. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra. Terus wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was sailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i
wa hinal bas. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, panjang ya. Tadi kitab orang yang berbuat baik Al-Abror itu disimpan di mana? Kitab apa? Ilin. Nah, di 177 surat Al-Baqarah ini ada penjelasannya tentang al-birru. Laisal birra, bukanlah kebaikan itu antuwallu wujuhakum, menghadapkan wajahmu qibalal masyriqi, ke arah timur, wal maghribi, atau ke barat. Walakinnal birra, adapun kebaikan atau albirro itu yang dikerjakan oleh al-abror, yang dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat baik itu adalah man amana billah, beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, catatan kebaikannya, amalnya disimpan dalam kitab Illiyin atau Illiyun ya. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Nah, ini nyambung dengan tadi awal ayatnya adalah kalla. Sekali-kali tidak membantah orang yang meragukan hari akhir. Bantahan terhadap orang yang meragukan hari akhir adalah orang yang berbuat baik itu al-abrar itu amal kebaikannya disimpan dalam kitab Illiyin. Siapa al-abrar? Orang yang mengimani hari akhir. Dia mengimani di hari akhir nanti kebaikan dibalas kebaikan, keburukan pun akan mendapatkan pembalasannya pula yang setimpal. Seadil-adilnya pengadilan adalah nanti di akhirat. Ya. Di dunia mencuri 1 miliar dengan mencuri 1 ayam hukumannya sama. Bahkan yang mencuri 1 miliar mungkin lebih ringan daripada yang mencuri 1 ayam. Padahal yang mencuri ayam itu mungkin sudah lama tidak makan, berhari-hari. Sementara yang mencuri 1 miliar susah menghabiskan makan. Yang satu susah makan, yang satu susah menghabiskan makan. Tapi ganjarannya, hukumannya yang lebih berat yang mana? Yang mencuri 1 ayam. Adil tidak? Kan keluar dari pengadilan itu. Pengadilan. Adil tidak tuh yang begitu? Nah, kalau tidak mendapatkan keadilan di dunia, maka nanti di akhirat akan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kebaikan juga adalah mengimani malaikat wal malaikah. Nah, kan? Malaikat yang tadi kita sudah bahas punya kecanggihan teknologi, kalau kita sebut teknologi ya, karena istilah yang kita bisa pahami yaitu teknologi sekarang yang canggih mencatat semua amal manusia. Iman enggak kita pada malaikat? Iman, berbuat baik, amal kebaikannya dicatat dalam kitab Illiyin. Inna kitabal abrari lafi Illiyin. Wal kitabi, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Iman enggak kita? Yang semuanya sudah terrangkum secara sempurna dalam kitab Al-Quran. Iman enggak kita dengan Al-Quran? Wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi. Itu pokok. Berikutnya al-abrar, orang-orang yang berbuat baik adalah wa atal mala ala hubbihi, memberikan hartanya atas yang dicintainya terhadap harta itu,
Zawil qurba, kepada kerabatnya yang dekat. Kalau kita ngasih, biasanya sesuatu yang kita sukai atau udah nggak kita sukai? Biasanya, ini mah udah nggak seneng kasihin, udah nggak seneng kasihin. Itu belum termasuk kategori orang-orang al-abrar, belum berbuat baik. Yang memberi, ternyata orang yang memberi itu belum tentu baik. Ya, maksudnya baik dalam arti al-birru, laisal birra. Karena orang yang baik tidak cukup hanya memberi, orang yang baik adalah memberi apa yang dia cintai. Memberi belum menjadi orang baik. Karena orang baik adalah orang yang memberi apa yang dia cintai. Nah, perasaan cintanya itulah yang akhirnya amalnya tercatat dalam kitab Illiyin. Saya senang sama benda ini, tapi saya berikan. Kepada siapa? Yang dekat. Zawil qurba wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, wal masakina, dan orang-orang miskin, wabnas sabili, dan orang-orang yang dalam perjalanan, wasailina, dan orang yang meminta-minta, wafir riqab, dan untuk memerdekakan hamba. Memberinya itu untuk memerdekakan hamba. Iman, sosial, ini kan amal sosial ya. Ada yang mau izin? Sudah? Sudah. Iman kepada Allah, ya rukun iman yang 6. Kemudian dibuktikan dengan amal memberi, amal sosial. Nah, kemudian berikutnya masih di ayat yang sama, wa aqamas salata wa ataz zakah, salat dan zakat. Jadi banyak memberi, kalau nggak salat ya nol aja. Apa hukumnya orang yang nggak pernah sholat tapi banyak memberi? Termasuk al-abror nggak nih? Masuk dalam kitab Illiyin nggak nih? Semuanya ini harus ya iman, ya sosial, ya sholat, ya tunaikan zakat. Dan ada lagi wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menunaikan janji apabila mereka telah berjanji, baik itu janji kepada Allah ataupun janji kepada manusia. Ada lagi nih al-abrar, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Waduh. Orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, dalam kesulitan, dalam penderitaan, wahinal ba's, dan juga dalam peperangan. Kita sabar dicatat dalam kitab. Coba. Inilah salah satu di antara level kecanggihan dari malaikat ya, yang belum bisa dilampaui oleh manusia ya, canggihannya. Kalau sabar tercatat nggak di internet? Cuman tulisan aja paling, saya sabar. Posting misalnya, atau chatting, atau nulis.
status. Tapi kan itu yang tercatat hanya tulisan, bukan mencatat kesabarannya, paham nggak? Bukan mencatat kondisi dalam hatinya. Sementara kecanggihannya teknologi yang digunakan oleh malaikat sudah bisa mencatat kesabaran. Gimana cara mengukur kesabaran coba? Saya sabar, kan nggak gitu ya. Sabar, saya sabar. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Ulaika alladzina sadaqu, itulah orang-orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun, dan itulah orang-orang yang bertakwa. Orang yang berbuat baik itu, al-abror itu, dialah orang benar dan dialah orang yang bertakwa. Otomatis ya. Ayo sekali lagi ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. 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 Hafal? Hafal ya? Diulang-ulang hafal. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, satu ayat saja cukup. Jadi kita pertebal ya, keimanan kita perdalam, kita lebih yakinkan lagi keimanan kita bahwa setiap amal perbuatan kita itu pasti tercatat ya, dengan teknologi alat pencatatan yang paling canggih yang mungkin belum bisa kita terka seperti apa pencatatan itu, sehingga jangan khawatir kalau amal kebaikan kita tidak dicatat. Akhirnya kita jadi fokus untuk bisa sebisa-bisa kita untuk ikhlas. Karena apa? Yakin dicatat, yakin pencatatannya sangat canggih. Jadi kita tidak lagi memusingkan ini dicatat atau tidak, tapi kita sudah fokus kepada ini lillah, ini karena Allah atau bukan karena Allah, gitu. Karena yakin sisi pencatatan pasti sangat canggih. Dan semoga kita berdoa kita semuanya tergolong ke dalam golongan orang-orang yang berbuat baik atau al-abrar, yang kitab pencatatannya nanti dicatat dalam kitab Illin atau Illiyun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayo doa. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, Rabbina anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana
وقرابات لنا في ديننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.